Andai bumi bisa berbicara tentang apa yang pernah terjadi di permukaannya, maka negeri Syam adalah bagian bumi yang paling banyak ceritanya, karena begitu banyaknya peristiwa terjadi di atasnya. Kelahiran nabi demi nabi, perjuangan para nabi, bergantinya nabi demi nabi, tumpahnya darah jihad dan darah kekufuran dan kecongkakannya, cinta dan pengorbanan, darah dan air mata. Syam adalah tempatnya. Tanah yang menjadi subur karena siraman darah dan tubuh para syuhada, juga musuh-musuhnya yang terkubur dalamnya. Di seantero negeri, dan telah begitu lama, setua waktu sejak peradaban bermula. Jerit teriakan kelahiran bayi Nabi Ismail dan Ishak, juga Yakub, menggema di negeri ini. Nabi Yusuf kecil minum dari airnya negeri ini, dan air mata Yakub menantikan putranya tertumpah di sini. Derap kaki Nabi Musa dan Yusha menginjak tanah negeri ini. Desing pedang Salahuddin dan rikikan kuda pasukannya memenuhi seluruh cakrawala negeri ini. Begitu banyak peristiwa untuk diceritakan. Allah istimewakan negeri Syam dengan Isra'nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya imam bagi seluruh nabi dan rasul di Al-Aqsa, masjidnya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus negeri Syam dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Bahkan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan ketika para sahabat ingin menambahkan najd ke dalam doa Rasul, wa najdina ya Rasulullah, beliau tidak pernah menyebutnya dan menutupnya dengan sabdanya, az-zalazil wal fitan wa hunaka yatlul qarnus syaitan. Keguncangan dan fitnah, dan di sana muncul tanduk syaitan. Rasulullah mengkhususkan Syam dan Yaman, tidak menyebut Najd. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dalam sumpahnya, Wattin wa zaitun, yang dimaksudkan adalah negeri tempat tumbuhnya tin dan zaitun, yaitu Palestina. Dan hari ini tanah itu dirampas oleh Yahudi laknatullah. Penduduknya diusir, bahkan dibunuh dan genosida. Dan kita hanya bisa menonton saja, dan kaum muslimin pecah belah lebih dari 50 negara. It's time to be one ummah. Wa Islamah, bangkitlah. Wa Islamah, rebutlah kembali Palestina dan Al-Aqsa. Wa Islamah, kembalikan kejayaan umat Muhammad. Wa Islamah, ala hal balagh. Allahumma fashhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi kafatan basyiran wa nadhiran wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallaman tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali melimpahkan rahmat kepada kita. Banyak sekali rahmat yang dilimpahkan kepada kita, yaitu rahmat baik berupa nikmat sehat, nikmat beragama Islam, nikmat masih bisa diberikan kehidupan untuk menjalankan sebuah amanah, nikmat masih bisa merasakan yang namanya nikmat ibadah, dan lain-lain. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah yang telah berjuang
berdakwah menyebarkan agama Islam hingga sejauh ini. Andai kata dulu bahwa Nabi Muhammad tidak menyebarkan agama Islam, mungkin barangkali saja saat ini kita tidak merasakan yang namanya nikmat untuk memeluk agama Islam. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali melakukan podcast seperti sebelum-sebelumnya. Ini adalah kegiatan Ramadan atau pengisi waktu luang di Ramadan. Sini alhamdulillah tahun lalu sudah berjalan dan tahun ini kita akan melakukan hal yang sama. Pada kesempatan podcast kali ini saya bersama dua narasumber saya yang akan membahas tema yang sama dengan podcast sebelumnya, yaitu tentang Palestina dan negeri Syams ya Mas? Negeri Syams ya, betul ya. Nah, sebelum lebih jauh kita untuk masuk ke dalam pembahasan tentang podcast kita hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan lebih dulu nih. Oke, dimulai dari saya aja perkenalannya ya. Tapi kan sebelumnya saya udah pernah ngisi, jadi udah pernah kenalan, tapi nggak apa-apa lah, saya perkenalan ulang. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Mahrus, biasanya dipanggil Zaki. Cuma ya teman-teman banyak lah memanggil saya. Saya itu aslinya ya, lahirnya tuh di Jogja. Cuma ketika umur berapa ya, saya lupa. Orang tua saya itu merantau, melamar kerja dan mendapat pekerjaan di Ciamis, Jawa Barat. Jadi saya dari kecil, dari TK kalau nggak salah, itu tinggal di Ciamis, Jawa Barat. Jadi dulu sempet waktu kecil tuh bisa bahasa Jawa, terus tiba-tiba hilang sekarang. Jadi kalau ada orang yang ngomong Jawa, saya cuma ngerti tapi tidak bisa mengucapkan bahasa Jawa gitu. Jadi saya biasanya cuma bahasa Sunda. Oke, sekarang kita mari perkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama nih dari Mas baju hijau memakai alma mater. Mas siapa nih Mas? Ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Salman Maulana Wijaya. Saya ini berasal dari Jember, Jawa Timur. Jember? Ya. Jember itu Ya. mana Mas? Jawa Timur. Oh iya, Jawa Timur. Mana sebenarnya ini? Yang kota saya ini sangat-sangat tidak terkenal. Saya juga tadi bingung gitu, heran. Jember mana ya gitu. Ya, kalau mungkin orang Jawa Tengah atau orang Jawa Barat mungkin wajar ya kalau kenal. Tapi saya ada teman SMP saya itu orang Lamongan, orang Jawa Timur juga, tapi dia tuh nggak tahu kalau itu di mana ya. Terus tahu di sini. Oh, dia baru tahu ternyata di situ. Nah, kota saya ini tidak ada yang istimewa, kota yang kecil, bahkan termasuk kota yang miskin di Jawa Timur ya. Tapi yang menurut saya cukup istimewa di sana adalah di sana tuh ada ladang pertanian tembakau terbesar kedua di Indonesia kalau nggak salah. Jadi banyak sekali tembakau yang ada di Indonesia ini asalnya dari tempat saya. Penghasil tembakau, kota penghasil tembakau. Iya. Oke. Di Jember di Jawa Timur ya Mas? Iya. Jawa Timur. Tadi sih baru dengar juga sih. Hobinya apa Mas? Hobinya sepedahan. Oke, sepedaan. Udah cuma itu hobinya satu. Banyak sih Mas, tapi yang paling utama sepedaan. Enggak juga, ini lagi suka sepedahan. Oh, lagi suka sepedaan aja. Jadi kalau misalnya lagi suka sama apa ya ganti lagi nanti hobinya. Enggak menentu lah. Pelan kalau kata orang, enggak apa-apa. Ini cuma hobi, bukan pemikiran ya. Iya benar. Kalau iman insya Allah selalu tetap. Harus dong, harus selalu Ya, tetap. amin. Pada satu keimanan. Oke, kita berpindah kepada Mas satunya. Mas siapa ini? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hilmi Narucaksono. Bisa dipanggil Lukman. Tapi sempat waktu itu pernah dipanggil Hilmi. Tapi gara-gara keseringan saya dipanggil Lukman, jadi kayak kurang terbiasa aja. Jadi enaknya Lukman aja gitu ya. Enaknya Lukman aja, panggil Lukman. Nah, saya berasal dari Kota Kudus. Ya, Kota Kudus. Kota Kudus itu Deket Jepara bukan sih? ya dekat Jepara Dekat sebelah. Jepara ya. Dimana Kota Kudus itu bisa disebut K3 atau Kudus Kota Kretek.
Kudus kota kretek. Ya sama seperti kota Mas Salman itu memproduksi tembakau seperti itu. Tapi kan kalau Mas Salman, kota Mas Salman itu memproduksi tembakau. Tapi kalau kota saya itu memproduksi rokoknya. Mas. Oh, Produknya lah ya, jadi produknya. jadinya. Iya. Jadinya gitu. Oke. Kalau tempat saya kan bahan bakunya. Bahan bakunya, iya benar. Tapi yang membuat kota Kudus itu istimewa bukan dari Kudus kota kreteknya. Apanya tuh, Mas? Nama Kudus kota kretek itu terbentuk, di situ disebut dengan Kudus kota wali karena di tempat Kudus tersebut itu ada 2 sunan yang diutus dari Timur Tengah ya. Oh, iya. Sunan Kudus, kalau Sunan Muria saya kurang tahu dari mana. Tapi kalau Sunan Kudus itu setahu saya yaitu dari Palestina. Mm-mm. Ya, di situ istimewanya karena ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Masjid kedua. Al-Aqsa kayak di Palestina itu. Ya, seperti itu. Ya, rumor-rumornya itu bangunan Masjid Al-Aqsa itu terbuat dari batu dari Palestina, katanya seperti itu. Wih, batu Ya. dari Palestina. Istimewa dong Mas. Ya, pas lah sama topik yang sekarang itu. Iya, pas banget ya. Tapi topik sekarang kan sedang membicarakan tentang Bumi Syam ya. Bumi Sama. Syam dan Palestina ya. Ya, tempatnya seperti itu. Istimewa Kudus itu seperti itu. Oke. Ya, saya bangga menjadi warga Kudus. Alhamdulillah. Hobinya apa, Mas? Nah, nggak jauh-jauh dari olahraga. Saya kalau futsal itu dulu. Kalau sekarang banyak lawannya, susah-susah. Baik. Kalau dulu saya dibilang paling jago, lebih suka membantai-bantai teman-teman tim-tim musuh lah. Oke. Memporak-porandakan fondasi musuh. Nah, Dari kecil Mas suka futsal, Mas? suka Mas. Oh. Saya suka futsal dari dulu. Bisa nanti kalau ada info mau sparring futsal hubungi Mas Lukman ya. Bewan. Jangan hubungin saya, hubungin Taruna Panatagama. Oh, Weh. benar. Bewan futsal. Oke, Mas. Kita kan topiknya tentang Palestina dan negeri Syams nih. Nah, yang mau kita bahas dari tentang Palestina dan negeri Syams itu apanya sih? Di kisah ini kita membahas tentang di mana Mongolia itu ingin menguasai seluruh kota Syam, seluruh bumi Syam itu. Oh, Mongolia yang itu ya di tengah-tengah antara Rusia sama Ya. Cina ya? Ya itu Nih, kalau di sini kan di sini nih berarti. Ini Mongolia, Rusia sama Cina. Wah, berarti mereka pengen ke apa tadi? Syams ya? Iya Syam. Jauh Jauh banget kan. Lewatin apa dulu nih? KRR, GY, Kirgistan. STAN, Kirgistan. Tashkent, terus Turkmeni, apa Turkmenistan. Turkmenistan, terus lewat Irak sama Iran juga. Ya, Mongolia itu menaklukkan sebuah negeri yang mereka lewati. Tapi negeri yang tidak mereka taklukkan itu negeri yang bersampingan dengan Gunung Himalaya. Karena terhadang oleh Gunung Himalaya, makanya Mongolia tidak Faktor alam berarti ya. tidak bisa menaklukkan negeri tersebut. Ya seperti Pakistan, ya dekat-dekat Gunung Himalaya. Ya. Jadi sekarang kita bahas bagaimana bangsa Tartar atau Mongolia ingin menguasai negeri Syams gitu ya. Ya. Oke. Nah sebelumnya kan setahu saya ya Mas, bangsa Tartar itu kan dikenal sebagai bangsa yang nomaden atau tidak tetap lah dia tinggalnya. Jadi kan bangsa Mongol kan nggak punya apa ya istilahnya kalau saya baca di novel-novel tuh artefak ya, Artefak peninggalan peninggalan bangunan gitu kan. Mereka kan hidup secara nomaden. Ketika menaklukkan kota-kota kan mereka menetap di situ selama berapa hari baru pindah-pindah gitu ya. Berarti tabiatnya mereka berarti emang menaklukkan gak Mas? Ya emang. Berarti tapi setahu saya juga kan ini mereka juga kan gennya atau rasanya kan sama kayak orang Cina gitu. Ya, Kulit putih, mata sipit, terus tubuhnya kan katanya gempal-gempal gitu. Tapi bisa niat banget gitu dari arah Rusia dari atas niat banget ke wilayah Syam. Badan boleh gemuk tapi strategi
nomor 1. Oke. Jangan lihat luarnya doang berarti ya. Lihat dalamnya, otaknya itu udah 100% berpikir. Dari Oke. textbook Tapi by kita tidak cover. boleh memuji musuh Allah. Ya benar. Ini termasuk musuh Allah berarti ya. Ya termasuk itu. Cuma nanti kan katanya ditaklukkan oleh ditaklukkan- tokoh yang namanya Saifuddin Qutuz yang akan mengalahkan Mongolia. ya habis itu kan katanya alhamdulillahnya ya Mongolia kan rata-rata masuk Islam semua. Ya, masuk Islam semua. Oke. Nah, Mas, sekarang kita mulai aja nih ke pembahasannya. Pembahasannya bangsa Tartar tuh kenapa ingin menguasai wilayah Syam? Nah, ceritanya itu kan Mongolia itu hanya terpaku ingin menguasai yang negerinya yang Islam kuasai. Oh, jadi Ya. cuma yang Islam kuasai Ya, aja. lebih ke situnya. Lebih ke situnya. Oke. Nah, pada saat itu Mongolia bergerak menuju Baghdad, di mana itu kekhalifahan Abbasiyah. Oh, berarti ini masanya kekhalifahan Abbasiyah. Ya, waktu itu. Oke. Di mana di situ pusat negeri peradaban Islam pada saat itu. Ya. Nah, saat itu Baghdad itu diporak-porandakan sama Mongolia sampai lah penuh dengan darah dan jiwa-jiwa yang membusuk lah. Yang membusuk. Sampai ya lebih dari 1 juta penduduknya itu dibunuh secara tragis sampai ya seperti itulah, tragis seperti apa itu. Sampai udaranya tercemar oleh bau-bau busuk itu. Oh, sampai segitunya, Mas. Sampai terjadi perampokan seperti kita kalau waktu corona kemarin itu terjadi wabah corona. Itu kan gara-gara ada corona itu terjadi perampokan ya, terjadi perampokan penjarahan bahan-bahan makanan itu saking gentingnya itu. Nah, itu ya seperti itulah kondisinya. Ya sampai Khalifah Al-Mu'tasim pun ya kekhalifahan Bani Abbasiyah pun dibunuh secara tragis pada bulan Februari tahun 1258 Masehi. Jadi yang pertama kali dikuasai atau dijajah oleh bangsa Tartar atau Mongolia pertama kali langsung pusat peradaban Islam saat itu berarti ya. Langsung gitu. Sampai itu perpustakaannya itu, nah itu Perpustakaan. buku-bukunya itu Oh, iya, iya. dibuang-buangin ya. Oh iya, saya pernah dengar cerita ini. Ya. Perpustakaan yang sampai sungai apa ya, kalau nggak salah sungai Ifrat ya. Ya, Itu kayaknya tintanya tuh membuat sungainya jadi hitam ya. hitam. Nah, itu. Oke. Untungnya buku-bukunya ada yang terselamatkan seperti Takrib, Madhuraya Takrib itu yang dibuat yang Imam sekarang Ibnu Suja. ya Bung Suja Ya, itu. sampai sekarang alhamdulillah kita masih bisa mempelajarinya. Itu. Ya. Itu kitab dari zaman Baghdad dulu. Wah, Gitu. lama banget berarti ya. Iya, memang lama banget. Alhamdulillah terselamatkan. Oke. Berarti itu tadi. Nah, kenapa sih Mas apa namanya? Pada saat itu Baghdad tuh nggak ada yang bantuin dari kaum muslimin yang lain atau emang karena lagi terpecah belah atau gimana Mas? Ya kan emang pada saat itu kan Islam lagi terpecah belah. Jadi umat Islam itu di situ ada pemimpinnya masing-masing. Khalifah Abbasiyah, Ayyubiyah, dan yang lain-lain. Oh, berarti bukan cuma satu dinasti ya? Iya, tapi di situ pusat peradaban gitu. Oh, tapi yang jadi pusat peradaban tetap aja di Baghdad itu. Iya. Nah, pada saat itu kan setelah Baghdad itu dihancurkan lah pokoknya. Itu kan gara-gara udara tercemar, maka Ulagh kan pergi meninggalkan Baghdad. Nggak enak Karena gitu udaranya ya. tercemar, bau busuk itu, dan singgah di Kubah Syekh Al-Makarim hingga mencapai Panikin. Nah, bersama pasukannya. Nah, di situ Ulagh kan membagi ghanimahnya atau harta rampasan perangnya kepada saudaranya Mongkekan. Nah, itu kan Baghdad itu kan kota besar ya itu. Pusat peradaban juga Nah, ya. Itu setelah menang perang itu ya pasti harta jarahan itu banyak langsung dibagiin ke saudaranya gitu. Oke. Nah, sampai para pemimpin ya di Turki itu kan dekat sebelahan sama Syria itu kan. Nah, itu Iya, ini Syria. di beberapa kota yang berbatasan dengan itu ya segera menyatakan loyalitasnya dan tunduk kepada Ulagh. Nah, di antara mereka ya siapa ya namanya itu? Badruddin Lu'lu'. Nah, itu Itu yang tunduk itu. ya, itu ada 3, itu wali kota Mosul yang usianya tuh lebih dari 90 tahun. Oh, udah tua banget. Tua banget. Ya.
sepuh-sepuh ini aja udah tua ya, mimpin desa Cenderawasih belum tentu bisa. Lah itu umur 90 tahunan itu udah tua itu tuan. Memimpin kota Mosul lah itu. Udah pasti saya nggak bisa ngapa-ngapain, udah pasrah sama Tuhan seperti itu. Nggak punya daya lah istilahnya Ya, gitu. Mongolia udah sehebat itu kalau menyerang. Nah, yang ketika itu mengikuti Badruddin Ulu untuk tunduk pada Hulagukan itu yaitu Izzuddin Likarus dari Kesultanan Saljuk di Walah Tiris. Izzuddin Likarus dan siapa namanya itu? Ruknuddin Kilis Arslan. Ya, keduanya itu berasal dari dinasti Saljuk Rom. Oh, dua-duanya dari Saljuk. Ya. Nah, tidak sampai itu saja. Hulagukan itu kayak kurang puas lah naklukin Baghdad sama satunya yang tunduk-tunduk itu. ya Masih haus belum sampai itu dia baru sampai Baghdad itu sampai Baghdad. kurang puas. Nah, Masih haus kekuasaan lah. Nah, dia menerapkan strategi terus pasukannya itu dibagi beberapa divisi dibagi beberapa divisi ya kayak bisa dibilang kayak anime-anime itulah. Wes, kok jadi nyambung ke anime, Mas? Ya, kayak di Tokyo Revenger ya itu. Loh. Itu ketuanya Mikey, terus dibagi beberapa divisi. Nah, itu contohnya itu. Oh iya. Nah, gak apa-apa sebagai referensi aja ya. Ketuanya itu ya Hulagukan. Nah, itu kapten divisi lainnya itu ya yang diamanahi oleh Hulagukan itu namanya Yasmuse. Yasmuse. Ya, Yasmuse, yaitu nama-nama daerah sana lah. Oke. Nah, itu diamanahi untuk menghancurkan pemerintahan Mayarovikin. Mayarovikin itu kota pertama di Syria yang disinggahi oleh tentara Mongolia. Yaitu yang pada saat itu di bawah pemerintahan Al-Ayyubi Al-Malik Al-Kamil Al-Ayyubi. Oh, dinasti Ayyubi ya. Ya, Oke. termasuk keturunan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu. Oh iya, berarti ini terjadinya pasca setelah Salahuddin Al-Ayyubi meninggal. Ya, Oke. dekat dulu. Berarti masa-masa keturunannya Ayyubi ya? Ya. Terus Yasmuse mengirimkan delegasi kepada Al-Malik Al-Kamil yang memerintahkannya untuk tunduk ya patuh dengan tentara Mongolia lah. Lalu Al-Malik Al-Kamil pun menjawab, yaitu seperti ini jawabannya. Tiada yang dilakukan pemimpin kecuali memainkan pedang yang dingin. Dan tiada yang bisa memprediksikan sesuatu yang mustahil. Karena tiada kepercayaan dengan janjinya dan tidak boleh terperdaya dengan janji-janji manisnya. Nah, Hulagukan itu seringnya itu dia janji manis doang. Kayak omdo ya? Ya, bullshit omong lah. doang. Dia nggak bisa menepati janjinya. Ayo, kalau kamu tunduk nanti aman, tak jaga itu. Padahal Dijamin kenyataannya gitu. habis udah suruh tunduk, habis itu dibantai habis-habisan. Kan nggak jelas itu. Laki-laki kan yang dipegang kan omongannya. Itu ya. malah yang lainnya. Nah, Oh, berarti ketika itu Al-Malik siapa tadi? Al-Malik Al-Kamil ya? Nah, Al-Malik Al-Kamil tahu kalau misalkan Hulagukan ini orangnya tuh bullshit gitu ya. ya tahu. Kalau ngomong tuh nggak ditepati janjinya. Jadi Ya. dia aku nggak pengen nyerah gitu. Maksudnya Nah, kalau ya. nyerah tetap aja dibantai, mending aku berjuang gitu. Ya. Kalau dalam Islam kan beda. Kamu tunduk terus di bawah kepemimpinan Islam damai, aman damai, Iya. Bayar apa itu, jizyah. jizyah gitu kan untuk jaminan keamanan. Itu Hmm. Hulagukan nggak jelas orangnya. Terus selanjutnya aku tidak takut terhadap tentara Mongolia dan aku senantiasa mengayunkan pedang ini selama aku masih hidup. Bagaimana aku bisa mempercayai seorang yang mudah melanggar janjinya dengan kurca dan khalifah? Lalu Al-Malik Al-Kamil menyuruhkan kepada rakyatnya, wahai para rakyatku, itu kan langsung ayo kita berperang, jangan pantang menyerah. Aku akan membagikan harta-harta yang ada di gudang kami dan akan aku bagikan kepada kalian yang membutuhkan, dan aku tidak akan pelit-pelit harta, dinar dan dirham gitu. Dan aku tidak seperti Al-Mu'tasim tadi. Al-Mu'tasim konon katanya ya yang tadi Yang dari Baghdad itu. Bani Abisya, dia membingungkan kepalanya hanya untuk harta. Dia tergiur oleh duniawi ya. Ya berarti dia ini apa namanya gila harta ya. Gila harta lah. Dan menyesatkan kerajaan Baghdad. Dan para penduduk Mayarovikin pada saat itu merespon suruhan Al-Malik untuk berperang dan bertempur. Nah, pada hari berikutnya Al-Malik keluar dengan pasukan kavalerinya dan bergerak menyerang pangkalan militernya langsung.
kemah-kemah Kemahnya Mongolia. kan lagi istirahat itu lah langsung Iya. diserang itu. Nah, akhirnya pasukan Al-Malik Al-Kamil itu berhasil membunuh dalam jumlah besar Mongolia tersebut itu. Nah, kan udah banyak yang terbunuh ya Mongolia. Iya. Nah, tapi serangan Al-Malik Al-Kamil itu Diketahui. bukan dilakukan secara terus-menerus sampai Mongolia itu tidak jadi. Jadi bukan cuma sekali serang. Iya. Jadi sekali serang, mundur, serang lagi, Ya, mundur lagi, serang sampai lagi gitu. Mongolia tidak jadi berhasil menyerang kota tersebut. Oke. Ya gara-gara menghadapi kegigihan umat Islam pada saat itu, ya akhirnya Hula Bukan bersama komandannya atau itu mengirim logistik lah bantuan kepada Yasmuse tadi. Oh, divisi yang Iya. dikirim itu. Ya tadi. Nah umat Islam tuh senantiasa gigih menghadapi bangsa Tartar. Ya. Nah itu hampir setahun penuh itu pasukan Al-Malik Al-Kamil itu menahan serbuan lah, perang sampai habis-habisan itu. Sampai tuh perbekalan mereka tuh sampai habis. Ya bagaimana ya? Kan sana ada bantuan. Iya. Nah, tapi Al-Malik tidak ada bantuan ya gimana lagi? Nah, yang pastinya pasukan mereka lebih banyak yang mati loh. Gara-gara mati kelaparan. Nah, itu. Sampai-sampai dia memakan bangkai-bangkai yang diharamkan, anjing, kucing, dan bahkan mengkonsumsi jasad manusia. Kan ya itu kan sampai kayak kanibal itu kan. Nggak kuat. Kan kalau dalam fikih itu kan misalnya memakan apa yang diharamkan oleh syara itu berarti kalau semisal ketika memakan apa yang diharamkan itu bisa menutup kematian kita. Nah itu berarti sampai itu memang udah mepet Bener-bener makanan yang udah halal itu habis gitu. Iya, makanya makan apa aja. Asalkan buat sampai- bertahan hidup aja. Ya. Jadi sampai tidak fokus menyerang Mongol, tapi fokus menjaga nyawa mereka sendiri-sendiri gitu. Sampai ada yang perang saudara gitu kan. Sampai seperti itu. Ya gara-gara menghadapi situasi tersebut, Al-Malik Al-Kamil kan bingung mau ngapain, ya wis. Dia menyerah, langsung membuka pintunya, gerbangnya itu pada Hula Bukan. Dan waktu Hula Bukan masuk itu, di sana itu nggak ada pasukan yang nyerbu itu kan, nggak ada, tapi hanya jasad-jasad tepar semua gara-gara mati kelaparan. Sisa 70 orang kalau nggak salah waktu itu. Udah seluruh penduduk Iya. kota itu sisa 70 orang. pulang termasuk Al-Malik Al-Kamil tersebut itu. Lalu setelah dibuka tersebut, Al-Malik Al-Kamil pun gugur di hadapan Hula Bukan. Caranya tuh tragis banget. Gimana tuh? Itu anggota tubuh kan ada banyak itu. Iya. Dimutilasi satu-satu. Dimutilasi Nah, satu-satu. dimutilasi, dipotong-potong. Dikasih darah satu-satu terus dimasukkan ke mulut Al-Malik Al-Kamil tersebut sampai tersedak hingga mati. Ngeri banget. Ya itu akhir hayat dari Al-Malik Al-Kamil. Nah itu akhirnya kota pertama di Damaskus pun berakhir dengan tragis. Oh, Dan kota dihancurkan pertama Damaskus keturunan. yang ditaklukkan oleh Mongolia. Ya akhirnya seperti itu. Oke. Berarti tadi kan kalau misalkan kita ringkas bahwa Mongolia itu setelah berhasil meruntuhkan kekhalifahan Bani Abbasiyah, mereka langsung melanjutkan ekspedisinya menyerang ke dinasti apa nih? Ayyubiyah di yang tadi. di apa? Maya Rafiqin. Maya Rafiqin. Oke. Mas tadi kan dikatakan bahwa Maya Rafiqin atau yang dinasti Ayyubiyah kan salah satu kota di Damaskus yang pertama kali jatuh ke Mongolia. Itu tuh cuma kota di Syam doang yang jatuh atau ada lagi dia terus melancarkan serangan-serangannya ke kota-kota lain di wilayah Syam? Ya, dan lain. Ada yang lain? Ada banyak. Oke Mas, ada ceritanya nggak? Bisa diceritain nggak? Nah, jadi kan setelah mereka menaklukkan Maya Rafiqin, mereka tuh terus bergerak ke kota-kota di Syam lainnya. Ya. Dan dilakukan nih menyarankan kepada putranya itu anaknya sendiri kan, Ya. sama komandan militernya yang bernama Arto agar bergerak menuju Mardin. Mardin ini adalah suatu kota yang bentengnya tuh kuat. Jadi mereka tuh caranya tuh diblokade. Oh, memblokade. Iya. Jadi dikepung dari segala arah gitu. Dan si Arto ini satu komandan militernya itu berkirim surat sama
Mardin As-Said, yaitu pemimpin kotanya. Pemimpin kota Ya. itu, oke. Pas kan intinya kan sama ya. Ya. Nyerah aja gitu kan. Itu jawabannya As-Said itu gini. Pada dasarnya aku berniat untuk loyal kepada raja. Oh, berarti niat itu mau tunduk. Iya, emang mau tunduk. Soalnya kan emang udah kuat kan. Ya. Akan tapi karena kalian berjanji kepada yang lain dan lalu membunuh mereka setelah mereka percaya dengan janji dan jaminan keamanan kalian. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Lukman, mereka tuh setelah mereka memberi jaminan keamanan, mereka tuh masuk lalu mereka membunuh orang gitu. Oh, jadi Mardin As-Said ini udah tahu kebusukan Tahu. tentang hula-gukan Iya. itu tadi. Dan dia bilang, oh ini benteng ini tuh penuh dengan senjata dan orang-orang Kurdistan dan orang Turki yang sangat kuat. Jadi As-Said ini lebih milih untuk perang. Tapi Oke. perlawanan mereka tuh tidak berlangsung lama, bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka kekurangan, Pasokan makanan. ya lebih cepat daripada yang tadi yang Maya Rafiqin, yaitu hanya 8 bulan. Oh iya, tadi setahun ya? Iya. Ini Yang cuma kalau 8 itu bulan. masalah adalah ada wabah penyakit, Mas. Oh, wabah penyakit kayak COVID Iya. tahun 2020 itu. Iya, jadi ada 2019 2020. ada wabah yang bikin itu ya semuanya sakit. Yang pasukan juga sakit, warga sipil juga sakit, bahkan As-Saidnya juga sakit. Oh, Jadi- Mardin As-Said kena juga. Iya, jadi dia cuma bisa terkapar di tempat tidur kan. Itu si putra kan punya anak kan, punya putra sulung. Iya. Nah, putra sulungnya ini pikir tuh, ini kalau gini terus bisa mati kelaparan kita gitu kan. Terus dia bilang ke bapaknya, bagaimana kalau kita menyerah aja, kita bukakan pintu supaya warga itu gak ada yang mati lagi gitu kan. Terus ayahnya ini menolak keras, si Asa itu menolak keras, pokoknya jangan buka mau diapain loh pokoknya gitu, buka dimarah-marahin. Di situ anak ini tetap bersikukuh untuk membuka pintu kan. Nah, karena bapaknya belum mati, bapaknya lagi sakit, Ya. dia tuh gak bawain obat, dia bawainnya racun. Oh, jadi istilahnya dia mau bawain obat buat bapaknya padahal aslinya itu racun. Iya, Oke. bapaknya tuh matinya tuh mati utamanya tuh karena diracun mungkin ya, sama anak sendiri. Nah, setelah Durhaka berarti. iya, Jangan contoh. Jangan contoh ya, Jangan kayak ini dicontoh. durhaka. Kita semoga harus- anak-anak kita gak kayak gini ya. Amin. Bangsat. Woi. Nah, kemudian udah dibuka kan pintu gerbangnya. Nah, akhirnya mereka tuh tata ini lanjut. Nah, ternyata mereka ini tidak membantai yang di situ. Lagi baik mereka mungkin kan. Ya. Akhirnya mereka pun lanjut menaklukkan kota-kota yang lain seperti Horon, Nasibin dan Edessa. Oke, itu singkat ceritanya ya. Iya, dan mereka ketiganya tuh menyerah tanpa perlawanan sama sekali. Oke. Dan pasukan Tatar itu pun yang masih dalam jumlah besar itu tuh bergerak ke kota Aleppo. Kota Nah, Aleppo. Oh, di Aleppo Syria. ya di Syria, masih di Syria. Syria sini ya. Nah, Aleppo ini kota yang dipimpin sama Sultan An-Nasir dan wakilnya itu Sultan Turansyah. Nah, saat mengetahui akan diserang, wakilnya ini Sultan Turansyah itu ngomong ke sultannya itu, kita ini jangan menyerah. Tapi karena sultannya itu pengecut kan, dia itu pengecut banget ya itu. Maksudnya gimana, Mas? Ya dia itu diajakin sama wakilnya, ayo kita serang mereka, kita gak boleh menyerah sampai mati. Dia itu gak mau, dia wah yang penting aku hidup. takut mati. Iya, takut mati. Jadi dia itu lebih memilih untuk meninggalkan rakyatnya dan wakilnya untuk berperang. Jadi dia sendiri pergi. kabur. Iya. Oke. Pengecut banget itu namanya. Nah, yang di sini yang hebat adalah rakyatnya itu malah semangat untuk malah malah semangat iya, berperang. buat berperang. Nah, sultannya Nah, iya. Sultannya emang gaji nggak jelas. nggak patut contoh. Jadi akhirnya mereka pun singkat cerita mereka pun berperang secara sengit. Dan dalam waktu 1 minggu saja, sepekan 50.000 umat Islam mati sebagai syahid. Hanya dalam waktu sepekan. Selama sepekan. Sepekan itu. 50.000 ya. Bayangin. Bengis banget. Dan mereka tuh akhirnya berhasil menerobos benteng-benteng kota pada bulan Zulhijjah tahun 1529 Masehi atau 657 Hijriah. Iya, oke. Dan peperangan ini
nggak cuma sepekan ternyata. Atau mereka peperangannya adalah 40 hari. Kalau bisa 40 dibagi hari. rata berarti kan 50 kali 4, 200.000 kalau bisa dibagi rata. Ya. Dan mereka ini orang-orang yang nggak ikut berperang kan pakai sipil itu kan, itu tuh ditangkepin, kayak anak-anak itu ditangkepin, yang laki-laki dibunuh, yang anak ditangkepin, sama wanita juga ditangkepin, itu dibagi-bagikan kayak budak gitu loh. Oh, Bagi budak iya. bagi Dijadiin budak. kayak Oke. dibagi-bagiin sebagai ghanimah. Nah, setelah mereka itu setelah Aleppo itu takluk, mereka tuh lakukan kemudian tuh lanjut ke benteng Harim di dekat itu, yang itu berada di dekat Antioquia. Oke. Dan Antioquia. seperti sebelumnya, ya diblokade, ya gak ada supply masuk kan, tentunya. Hingga penduduknya itu menyerah. Jadi itu mungkin nggak ada perlawanan, tapi juga gak menyerah. Tapi mereka gak apa-apa, di sini dulu masih bisa hidup kita. Habis itu lama penduduknya tuh mulai wah, persediaan kita habis, kita bisa ngapa-ngapain nih. Tapi mereka menyerah kan, memohon untuk menyerah. Mohon itu habis itu lakukan setujuan, pura-pura setuju lebih tepatnya. Pura-pura. Iya. Itu mereka masuk, pas banget mereka masuk, mereka langsung semua dipenuhin. Kalau yang sebelumnya kan masih ada yang ditawan kan, Ya. ini benar-benar semua dibunuhin sama dilakukan. Nah, kemenangan tentara ini berhasil diraih satu persatu ya, tentunya dengan tingkat level yang mungkin masih mudah lah ya. Ya. Hingga mereka tuh pergi ke beberapa kota seperti Homs, Hama, dan Al-Ma'arah, yang mereka juga tanpa perang dan mereka menyerah ya. Di situ dan mereka tuh tiga kota ini itu juga sama kayak yang sebelumnya tadi, yaitu menyerah tanpa perlawanan. Oke. Nah, tokoh-tokoh kamu ke Damaskus ini kan dia ada Sultan Al-Nasir yang belum ketangkep kan, dia kan Iya. kabur. Oh, kaburnya Ya. ke Damaskus ini. Enggak. Jadi wah, tokoh-tokoh kemukanya Damaskus ini itu begitu, wah, nggak suka sama Sultan Nasir ini. Nyuruh Tatar nih, itu tangkapin aja loh. Si Nasir tuh tangkapin aja. Si Nasr. Kayak gitu kan. Nyata-nyata Sultan Nasir ini pergi ke perbatasan Mesir. Perbatasan Iya. Mesir. Jalan apa? Oh, naik kuda. Naik kuda sih harusnya kan, dia juga punya uang kan harusnya. Dia pergi ke Mesir, dia minta izin ke sama Sultan Kudus. Tolong Oh, masuk. Sultan Kudus tuh berarti saat itu penguasanya Mesir. Iya. Mesir. Jadi ini adalah salah satu penguasa dari dinasti Mamalik gitu. Oh, Mamluk. Ya, Oke. ya saya tuh ada hubungannya dengan Sultan Al-Ayyubi. Di mana dulunya itu orang Mamluk ini itu tuh jadi kayak pasukannya Saladin kan. Jadi mereka tuh tahu cara berperangnya mereka tuh. Cara berperangnya Saladin tuh tahu mereka kan, karena mereka sempat berperang bersama. Dulu Dulu budak. Ya, dulu budak. budak yang diikutkan perang oleh Iya, Saladin Al-Ayyubi. Jadi mereka udah ngerti ya strategi-strateginya. iya. Udah sepuh. Jadi mereka Jam itu kan terbangnya udah banyak. ini. Jadi mereka kan setelah Saladin Al-Ayyubi ini menaklukkan mengambil alih Baitul Maqdis, Ya. itu kan ini 5 tahun setelahnya sih, 5 tahun atau 6 tahun setelahnya tuh Saladin Al-Ayyubi ini wafat. Ya. Wafat. Dan kan dia punya kekuatan yang cukup lebar kan, dibagi ke 4 anaknya, 4 itu gak becus ngurusin itu. Oh, Jadi- malah melemah gitu ya. Iya, jadi si Mamluk ini itu wah, kalian nggak bisa nih, dikudeta, diambil alih sama hanya mendirikan itu dinasti Mamalik berarti sendiri. berganti dinasti menjadi dinasti Mamluk. Iya. Oke. Nah, kembali ke sini. Nah, Sultan Kudus itu ternyata nggak mengizinkan An-Nasir ini untuk masuk. Akhirnya dia tuh pergi. Nah, akhirnya mereka yaudahlah, yang penting aku hidup kan. Dan dia pergi terus. Nah, pas lagi di Yordania Timur ketemu sama Tatar. Oh, malah Iya, ketemu. malah ketemu sama Tatar yang ngejar mereka karena tadi disuruh sama orang Damaskus itu disuruh. Ya, terus ditangkap, dibunuh. Iya, sudah pasti. Ya, oke. Akhirnya Ujung-ujungnya mati Iya. juga. Apa kabar udah hilang? Akhirnya pun Syria udah selesai tuh. Mereka lanjut ke Palestina, Mas. Oke, lanjut ke Palestina. Jadi mereka tuh mula-mula tuh melakukan Samaria dan Nablus. Udah mereka kuasain. Bahkan mereka tuh sampai ke baratnya Gaza kalau sekarang kan. Ya, jadi Ujung ke ujung berarti ya. udah masuk sangat dalam.
Mongolia Iya, power. overpower OP, emang. OP parah ya. Habis itu bahkan kota yang cukup kuat seperti Eglon itu Ya. tunduk juga. Tapi ya atas kehendak Allah ya. Di situ mereka tuh nggak bisa lihat di mana Baitul Maqdis. Oh, berarti Baitul Maqdis Iya. benar-benar dijaga sama Iya. Allah ya. Jadi pandangan mereka tuh dibutakan dari Baitul Maqdis sama Allah oleh Allah. Nah, iya. Fayakun. Set, enggak kelihatan. Nah, ya, Palestina udah lewat nih. Mereka pun udah mau siap-siap nih. Wah, tinggal Mesir doang nih. Gampang. Pas masa Mesir, ternyata Hulagukan ini ada tuh utusan dari Mongolia datang ke Hulagukan. Pak, ini ada kabar kakaknya sampean meninggal Wih. gitu kan. Kakak jenengan. Iya. Kan waktu itu kan Mongkekan itu adalah mungkin saudara tertua, seperti kan kalau adatnya orang-orang berkerajaan kan gitu kan, anak tertua, anak laki-laki tertua udah pasti jadi penerus kerajaan kan, penerus tata. Iya, iya. Jadi menurut saya mungkin begitu. Nah, ternyata masalahnya bukan cuma itu, ada satu lagi masalahnya. Apa tuh? Saudara-saudaranya tuh, dua saudaranya yaitu Kubilai kan sama Arikeoka Ya. itu berebut kekuasaan. Oh. Iya. Jadi Hulagukan nih Oke. mungkin untuk mendamaikan kondisi negerinya kan, dia pulang. Oh, tidak melanjutkan ekspedisinya Iya. ke Mesir. Nggak jadi berarti atau jadi? Dia jadi tapi tetap dia doang yang pulang. Oh, dia doang yang pulang. Iya. Nah, di sini adalah titik balik dari umat muslim untuk Tatar. Jadi atas kehendak Allah ya. Ya. Mereka mati. Maka pemikirannya kan nggak semua orang kan nggak kemana-mana itu nggak sepintar Hulagukan mungkin kan. Iya. Kemudian kalau Mongkekan nggak mati itu dilakukan Lebih susah. Lebih Lebih susah banget. Karena Hulagukan ya yang paling strategi. Yang paling Iya, pintar benar. mungkin kan dia jadi komandan militer waktu itu hanya dia itu kan pulang habis itu menyerahkan tampuk kepemimpinannya itu sementara kepada Kit Bukok. Jadi mereka tuh punya 3 divisi mungkin ya, yaitu ada pertama itu ada Yesmuse yang tadi dibantu sama Arto yang divisi kedua mungkin. Oke. Habis itu yang ketiga adalah Kit Bukok. Kickbuko. Kit Buka. Buko. Ya gitu, misalnya Ya, gitu. nama-nama Mongol. Memang mereka kayak gitu Oke. kan. Hanya dipercayakan untuk lanjut menyerang Mesir gitu. Nah, berarti tadi kalah ya waktu nyerang Mesir atau nggak berhasil? Gak berhasil, Oh, nggak berhasil. kan nggak masuk sama sekali. Berarti setelah itu kan tadi sempet ada tuh apa namanya kabar bahwa Monkey Ken tuh meninggal. Monkey. Siapa? Monkey. Monkey. Itu monkey kayak kesannya kayak monyet kan. Oh iya benar-benar. Nggak apa-apa, emang Ya, nggak emang musuh Allah nggak apa-apa. Monkey Kan. Itu kan meninggal. Lalu Hulagukan, pemimpin dari Mongolia, dia Komandan kan militer. pulang kan untuk menyelesaikan masalahnya, problematika keluarganya, tentang urusan kekuasaan lah, harta bendanya yang ditinggalkan oleh kakaknya tadi. Maka dari itu pasukan Mongolia pun kekuatannya berkurang. Ya, terus apa kepemimpinan itu tampuk kepemimpinan itu dipindahkan kepada Kit Buko tadi, komandan terbaiknya. Nah, Cuma itu- sama aja nggak berhasil ya. Cuma Ya, nggak berhasil. cuman kan tujuan awalnya waktu menaklukkan Baghdad itu Hulagukan itu kan udah mengatur strategi membagi pasukan per divisi untuk yang Kit Buko itu pergi ke Mesir, terus yang Yasmus itu ke Mayorvikin dan Damaskus itu. Nah kan dua-duanya udah berhasil itu, tinggal satu ini. Nah malah Hulagukannya kan balik. Coba Hulagukannya masih di situ, teropos itu masih Bisa. sampai ke pemerintahnya Sultan Kutuz itu. Oke. Nah, akhirnya komandan militer Mongolia yang baru itu Kit Buko berkirim surat seperti biasanya bangsa Tatan kepada Sultan Mesir. Yang ketiga itu dikuasai oleh Sultan Kutuz dari dinasti Mamalek yang sudah diceritakan tadi Bang Bro itu. Isi surat tersebut meminta sang sultan untuk menyerah dan tunduk kepada bangsa Mongolia. Jika tidak, maka mereka akan diseranglah seperti biasa. Ya, surat tersebut itu menyebutkan sungguhnya Tuhan telah meninggikan derajat Genghis Khan dan keluarganya. Nah, itu serta menganugerahkan seluruh bumi kepada kami.
Semua orang yang membangkang dan melawan perintah kami, maka kami akan menangkapnya bersama kaum perempuan dan anak-anak. Nah, itu tujuan lainnya Mongolia itu hanya rakus kekuasaan dan birahi kepada para perempuannya. Iya. Jadi otaknya cabul semua, otak Ya, mesum. menangkap bersama kaum perempuan itu udah pasti ngapain dengan perempuan itu Iya, ngapain maksudnya kalau sama udah Mongolia kelihatan kan? kebaca nih. Wah, Udah tentu diapa-apain. Heeh. Nah, itu. Daripada LGBT. Dan kerabatnya serta semua orang yang berkorelasi dengannya, tanah airnya dan rakyatnya, sebagaimana hal itu telah didengar semua orang. Adapun tentara kami yang tidak terbatas jumlahnya, maka sudah sangat populer layaknya kisah Rustum dan Esfandiar. Apabila kamu loyal dan bersedia melayani kami, maka kirimilah kami upeti kepada kami dan serahkan sendiri. Jika tidak, maka bersiaplah berperang. oke. Nah. Itu isi suratnya. Ya itu. Nah, ketika delegasi itu sampai di hadapan Sultan Kutus dengan menyerahkan surat tersebut, nah, maka Sultan Kutus itu manggil komandan, pejabat tinggi-tingginya di situlah. Itu disuruh membacakan surat tersebut di hadapan mereka, sambil berkata, Hulagukan telah datang dari Tuan ke Iran dengan tentara yang besar. Oh, berarti Hulagukan datang. Iya, ya maksudnya itu kisah awalnya. Oh, kisah awalnya. Itu juga ngomong tiadakan ya Allah. Hulagukan telah datang dari Tuan ke Iran dengan tentara yang besar. Tiada satupun khalifah dan sultan maupun raja mampu melawannya, hingga berhasil menguasai semua wilayah lain satu demi satu. Kemudian ia bergerak ke Damaskus. Kalaulah dia tidak mendengar berita meninggalnya saudaranya, maka tentunya ia menjadikan Mesir sebagai sasaran berikutnya. Meskipun begitu, ia pun meninggalkan tugas kepemimpinan pasukannya kepada Kitbuko. Nah, Kitbuko itu yang tidak lain ya, dia tuh komandan terbaiknya ya, kayak singatan Pataring, siap mengoyak-ngoyakkan musuh yang ada di depannya. Oke. Nah, itu terus, Tanpa taring piye? Singatan Pataring. ya itu kan manusia itu kan. Oh, benar. Istilah gitu. Habis itu Aing nah, mau itu gitu ya. pejabat tingginya tadi kan itu habis dapat yang itu delegasi dari Mongolia itu, di situ pejabat tinggi Sultan Kutus itu berkumpul ya, musyawarah lah. Iki caranya piye iki? Langsung kita nggak bakal bisa ngelawan kekuatan yang Mongolia tuh, ngeri banget, serem pada takut gitu kan. Nah, oke. itu Mentalnya itu kegoyah berarti ya. Terus sebagian besar pemimpin dan kepala daerah mereka nggak mungkin ya kita mempercayai janji-janji mereka. Udah tahu kan mereka itu Bullshit orang tidak gitu. tepat janji ya, bullshit lah gitu. Nah, habis itu ya akhirnya pendapat itu pun ada yang bilang seperti apa tadi ya. Nah, bahasanya kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawan mereka. Akhirnya Sultan Kutus pun memberikan pendapat gini aja. Wes, kowe manut aku ae. Ikutin pendapatku aja. Ngomongnya Jawa, Mas. Ya, gampangannya. Oh, gampang. Gampangannya. Kita langsung serentak menyerang mereka. Langsung apabila menang maka itulah tujuan kita. Oke. Nah, maka jika kita kalah, kita tidak tercela di hadapan rakyat. Ya, kemudian Sultan Kutus mengundang Amir al-Umara al-Baibars, ya itu yang terkenal itu kan. Lalu menyendiri berdua-duaan itu, tapi berdua-duaan itu bukan yang lain-lain. Pacaran, Mas. Itu laki-laki sama laki-laki. Oh, laki-laki sama Walah. laki-laki. Itu berkonsultasi dengannya. Nah, itu Baibars menyarankan kepada Sultan Kutus itu untuk mending itu bunuh aja itu delegasi dari Mongolia. Langsung kita serang serentak Mongolia itu. Kitbuka itu serang langsung. Terus pasti mati itu, udah amat. Misalnya kita kalah kan, ya itu sama aja, kita masih bisa dimaafkan gitu kan. Kalau kita menang ya itu yang kita dapatkan, bilang gitu. Nah, udah pada siap-siap itu. Terus Syekh Islam Al-Mufti Al-Izu bin Abdul Salam ya, itu syekh terkenal memotivasi umat Islam untuk berjihad, sama semotivasi lah membaca Al-Quran, ayat Al-Anfal, surat Al-Anfal dan At-Taubah, sampai membakar jiwa-jiwa umat muslim untuk berperang lah. Menyala bangku. Menyala sampai menyala bangku gitu. Itu brigade mata-mata Islam itu yang berada di garis depan di bawah pimpinan Baibars tadi, Al-Umara al-Baibars itu ke Bundukori pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 658. Terus 1260. Selisih 2 tahun setelah Baghdad runtuh itu. Ya. Oh, oke. Baghdad kan runtuhnya 656 12 Ya, 656 12
8 ya. Selisih 2 tahun sekarang kan 1260. Iya. Nah, itu untuk mengumpulkan berbagai informasi kan gunanya mata-mata itu. Nah, tapi Baibars itu kayak berkonfrontasi dengan pasukan pengintai Tartar dekat Gaza. Nah, hingga pasukan Baibars akhirnya berhasil mengalahkan pasukan pengintainya Tatar itu. Nah, terus pasukannya mata-matanya Tartar itu dipaksa mundur sampai Sungai Al-As namanya. Oh, ya berarti ini ya apa namanya yang dikisahkan tentang perang Ainun Jalut tuh gara-gara mata-mata ini. Ya, itu nanti dia ketika Sultan Qutuz bergerak memimpin pasukannya itu hingga sampai kota Akka namanya. Itu yang melewati tentara Salib membedakan pasukan umat Islam dari Mesir melewati daerah yang mereka kuasai. Nah, situ kan umat Islam tuh nggak fokus nggak fokus musuh-musuhan sama kaum kafir pada saat itu. Yang musuhnya itu yang dulu pernah ikut perang Salib itu, tapi fokusnya sekarang sama Mongol dulu. Iya, jadi mereka berdua itu tentara Salib itu menunjukkan kerjasamanya kepada Mesir untuk melawan damai. Makanya, itu pasukan Mesir lewat. Biarin aja udah melawan Mongolia. Kalau dulu kan pasukan Islam bunuh aja, bantai itu. Tapi sekarang enggak, gara-gara kerjasama itu. Kali mereka juga gak suka sama pasukan Mongol kan. Jadi ini di kota Akka ini, dia kan pasukan Mongol tuh udah gak duluan. Mereka mau lewat situ. Sampai pasukan itu gak boleh. Mereka diajak perang, Mongol ini kalah. Kayaknya orang bisa lewat, dibolehin karena mereka suka kan, bolehin lewat. Kayaknya mereka benar-benar bertempur itu tanggal 25 Ramadan. Oh, pas Ramadan perang. Iya. Yo, lagi puasa-puasa. Perang. Tapi boleh nggak sih membatalkan puasa waktu perang? Gimana tuh? Boleh nggak? Ya, tanya yang lebih ahli. Tapi ini bukan topiknya. Oke, lanjut. Nah, kayaknya komandan militer Tatar ini tahu kan kekalahan pasukannya pas lagi di Gaza tadi itu. Mereka tahu, si Bukan tahu. Dan itu segera bergerak untuk mengejar tentara Mesir. Jadi kan komandan pengintai sama-sama gaduh. Yang Mongolia kalah, lapor, langsung dikejar. Jadi pengen langsung dibunuh dulu. Nah, ternyata akhirnya mereka ini bertempur di satu perkampungan. Jadi pertemuan di perkampungan yang menjadi nama dari perang ini, yaitu Ain Jalut. Oke. Kemudian nama perkampungan yang populer sampai sekarang kan. Nama perang ini disebut dengan Ainun Jalut karena perangnya di sebuah perkampungan yang namanya Ainun Jalut. Iya. Oke. Nah, akhirnya genderang perang pun ditabuh oleh Sultan Qutuz yang mulai menerapkan strategi perangnya. Jadi strateginya gini. Mereka niru strategi perangnya Mongol. Digituin kan. Diadu strategi, adu kecepatan lah ya. Mereka pun berhasil. Pas lagi di Ainun Jalut mereka berhasil. Yang 15 Ramadan itu mereka berhasil menang. Habis itu Mamalik ini menambahkan strategi lain dalam kesempatan ini, yaitu strategi perang dengan ketenangan. Yang telah mereka kuasai. Jadi mereka tuh menguasai teknik ketenangan gitu ya. Yang berbeda dengan Tatar. Kalau Tatar kan strategi itu bertempur dengan cepat dan pukulan-pukulan yang jitu gitu kan. Ya. Dan cekatan dari atas punggung kuda gitu kan. Nah, strategi perang yang diterapkan oleh Sultan Qutuz ini berdasarkan tipu daya. Yaitu strategi ini berfokus untuk memaksa pasukan Mongol, kavalerinya Mongol, itu untuk berkonfrontasi langsung dengan infanteri mereka yang mereka tuh berdesak-desakan kan, jadi kokoh gitunya. Nah, pas mereka udah gitu, mereka tuh dipaksa untuk perang jarak dekat yang mereka nggak kuasai. Jadi mereka ini jago berkuda, jago mana? Tapi kalau pakai pedang mereka tuh nggak kuasa. Berarti kurang bisa mereka tuh, kurang jago. Jadi si Sultan Qutuz tahu kelemahannya mereka itu adalah di bagian pedang. Mereka dipaksa untuk perang jarak dekat. Kayaknya mereka tuh, ini kalah nih. Mereka mundur. Pas mereka mundur ini, tadi adalah
kita juga pura-pura mundur, kita kayak pura-pura mau kalah juga. Iya. Nah pas mau kalah, mereka maju lagi, nafsu mereka buat menang kan. Pas udah gitu, ternyata mereka udah dikepung dari berbagai arah, akhirnya mereka dikepung, mereka kalah akhirnya. Oke. Dan akhirnya itu pasukannya baru dilumpuhkan. Itu pasukan yang diutus kan Belum pasukan intinya. belum semuanya diutus. Kalau Oke. cuma diutus kalah kan langsung Langsung habis. selesai. Nah, pertempuran itu dimulai lagi pada tanggal 25 Ramadan, hari Jumat. 25 Ramadan hari Jumat. Hari Jumat. Ya. Ramadan hari Jumat. Ya. Ini itu Jumatan. itu bertepatan dengan 13 September 1260 maksudnya. Pertempuran ini berlangsung sebagaimana yang telah dirumuskan. Jadi rumusannya tuh kayak tadi kan. Nah, sama juga kata mereka. Makanya rumusannya udah benar, rajakannya udah pas. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu memaksa Mongolia ini untuk bertempur secara berhadapan-hadapan yang telah dikehendaki oleh Sultan Kudus. Nah, tentara ini mulai menyadari strategi perang tersebut, sehingga strategi kedua pun segera dimainkan oleh Sultan Kudus, yaitu pasukan Muslim Mamalik itu pun berpura-pura menderita kalah kayak tadi lagi. Nah, pas udah kayak ini kan mereka udah dikepung, baru tahu-tahu Sultan Kudus ini berteriak, berseru, "Demi Islam, ya Allah, tolonglah hambamu Kudus atas Tatar." Jadi itu mungkin berseru sekaligus berdoa ya. Ya. Itulah seruan. Jadi itulah adalah seruan kemenangan Kudus walaupun belum menang, yang didukung tentunya oleh kehendak Allah yang Maha Agung ya. Di bawah pemimpin Sultan Kudus, tentaranya itu bergerak menyerang tentara Tatar dengan dukungan pasukan kavaleri yang bersembunyi di balik 3 penjuru. Jadi ada kayak berarti pasukan kayak kavalerinya itu Itu strategi. strateginya berlindung di 3 penjuru. Mereka lagi masuk, lagi di antara 3 penjuru itu, mereka udah masuk, nah baru dari belakang dikepung langsung. Udah semangat duluan itu. Udah kan misalnya mundur itu kan. Itu strategi padahal masih ada yang bersembunyi gitu. Wah, ayo, kalah. Udah kalah itu. Kejar. Offside berarti dikit lagi gitu, kayak maksa nih kan. Kayaknya Malah tiba-tiba weh, ayo, langsung di jump scare gitu ya. Iya, mereka tuh Tiba-tiba ada pasukan kavaleri dari mana? Padahal tadi kita pas maju nggak ada gitu. langsung kalah kayak mereka tuh kayak langsung kayak petir dua gitu. Apa ini? Tata gitu kan. Mendung kata udan ya. Nah, pertemuan tuh berlangsung tuh pagi-pagi sampai siang hari, sampai tengah hari. Panglima perang mereka akhirnya ditangkap, yaitu siapa? Kit Boko ditangkap akhirnya. Kan soalnya perangnya udah all in mereka tuh. Nah, tapi mereka kalah. Kit Boko pun ditangkap dan Sultan Kudus itu memerintahkan untuk memenggal kepalanya. Oh, si Kik Buko tadi. kok di tanggal kepalanya. Nah, itu tuh ada yang selamat nih kembali ke Mongol, melapor ke Hulagu. Pak, pasukannya kalah pak, gitu. Kalah total gitu kan. Kalah total. Si Hulagu ini marah kan, dia juga murka besar itu kan. Tapi dia juga sadar dia nggak bisa ngapa-ngapain, pasukannya udah habis semua. Pasukannya udah habis dan dia Kalah. marah Kayaknya. cuma Mulai dari situ kehebatan pasukan Tatar ini mulai memudar. Mereka tuh udah mulai sering-sering kalah mereka tuh. Mereka banyak sering kalah. Hanya 2 tahun setelah Encelut, yaitu yang di sini sebenarnya adalah Berke bin Jojican bin Genghis Khan. Iya, teman Jojican. Nah, Jojican bin Genghis Khan itu masuk Islam. Dan Itu dari Mongol. iya. Oh, masuk Jadi Islam. tadi kan sempat disebutkan Pak, kalau Genghis Khan tuh ada surat yang menyebutkan Genghis Khan kan. Nah, itu tuh apa namanya? Hulagu ini itu tuh cucunya Genghis Khan. Tapi kan Genghis Khan nggak cuma punya 1 anak, ada 2 anak, ada anak lain. Nah, anak lain tuh itu yang Joji itu namanya. Itu anaknya Bisa tuh dibilang sepupunya itu masuk Islam. Sepupu jauh. Jauh banget sih. Hingga akhirnya si Berke ini itu bekerja sama ini itu diri sendiri ya, secara individu itu bekerja sama Mamalik. sama dinasti Iya. Mongol tadi. Kedekatan dengan umat Islam. Oke. Dia udah muslim. Iya. Bahkan sampai kan dia udah muslim kan, dia sampai
sempat berkonfrontasi di Caucas sama Al-Qaeda itu berkonfrontasi dengan saudara sendiri, saudara sebangsa gitu kan. Nah, kamu biar ke berkhianat itu. Iya. 12 tahun setelah Gengis Khan meninggal, yaitu tentara ini tidak lagi memiliki keistimewaan. Hulagu. Iya, maksudnya Hulagu. Hulagu meninggal. Nah, Oke. 12 tahun setelahnya itu 12 tahun itu Hulagu wafat. 12 tahun setelah Hulagu meninggal, itu tuh tentara tuh udah kayak pasukan biasa aja gitu loh, lemah gitu. Nggak OP lagi udah ya. Nggak OP. Udah nggak meta. Nah, Sultan Baybars ini yang menjabat sebagai wali kota Mesir berhasil mengalahkan mereka dalam berbagai pertempuran di Syam. Oke. Nah, pada tahun 675 kan tadi 657 20 tahun. Lebih kan, hampir 20 tahun kayaknya. Masih ada dendam ya berkecamuk. Iya, jadi pada tahun 675 Hijriah, anaknya nama itu Abaqa bin Gengis Khan bin Hulagu Khan itu berkonfrontasi dalam beberapa kesempatan melawan tentara Sultan Baybars, di mana semuanya itu kalah. Nah, kayaknya mereka yang mengorbankan itu 27.000 jiwa. 70.000. Berapa? 70.000 jiwa. Ya, 70.000 jiwa maksudnya. 70.000 jiwa. Yang dari pihak banyak banget. Dari pihak Mongolnya itu. Kayaknya di sini udah benar-benar Mongol udah benar-benar gak punya pasukan lagi, udah gak bisa apa-apa. Hanya mereka pun jadi itu setelah menghentikan ekspedisi itu Mongolia tuh berusaha untuk balas dendam. Ini nggak bisa ya kalah terus itu. Udah nggak kayak dulu lagi. Iya. Ngeri pasukannya. Ya akhirnya Abaqa Khan tadi menangis melihat jasad-jasad tentara-tentaranya yang bareng kelimpangan udah kalah semua gitu. Ngeset gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu ceritanya Abaqa Khan jadi kayak gimana sekarang. Ya udah mati dong. Ya udah mati. Iya. Udah pasti. Ya. Sekarang bangsa-bangsa mata sipit kan masih berkuasa sekarang. Iya. Tapi di Indonesia banyak banget. Bedanya tuh banget. dalam hal ekonomi, oligarki gitu ya. Tapi dalam hal ekonomi sekarang sebetulnya. Jadi Dikuasai lagi dalam hal menggunakan ekonominya. tengah gitu. Ya. Jadi sampai di sini. Itu sampai situ ceritanya. Iya. Itu berarti dari awal tadi perjalanan Hulagu Khan bersama pasukannya untuk menaklukkan negeri Syams, yang akhirnya berarti tujuan utamanya tadi itu adalah Mesir. Cuma negeri Islam. Oh, cuma negeri Islam. Iya. Karena kan mereka tuh lewat kayak banyak negara tuh mereka tuh gak ada masalah. Karena emang mereka gak niat perang. Mereka niatnya cuma sama itu, cuma sama Islam doang. Kenapa nih personal banget sama Islam? Nah itu. Emang sejak awal misinya dibuat itu misinya tuh tujuannya adalah menghancurkan Islam. Gitu. Oke. Karena berarti apa istilahnya moto ya? Iya. Moto mereka kan Iya. hancurkan Islam. Nah tadi kan disebutkan ada kota yang bersebelahan sama kota yang mau dihancurkan. Ini pertama ke sini. Ini ada kota sebelahnya. Ini kota ini kota pasukan salib kan. Yeah. Ini gak diserang pada sebelahan. Karena emang mereka tuh gak ada tujuan sama sekali untuk menyerang selain Islam. Oke. Berarti cuma Islam yang diincar sama Mongolia ya. Oke, itu tadi cerita dari dua narasumber saya tentang bangsa Tartar ingin menguasai wilayah Syam yang akhirnya berhasil dipatahkan penaklukannya atau digagalkan di Mesir oleh Sultan Qutus. Udah terkenal ya. Iya. Oke. Ya mungkin itu podcast kali ini. Oh ya, saya ingin sedikit mengambil pelajaran dari apa yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang ini berkaitan sama Palestina saat ini ya, tentang jangan kita berputus asa terhadap pertolongan Allah ya, wala ta'asu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari pertolongan Allah. Soalnya kan tadi waktu bagian yang itu umat muslim pada pasrah terus bangkitlah yang dinasti Mamluk itu kan berhasil mematahkan pergerakan kaum Mongolia dengan cara
pakai apa strategi namanya mereka. terpecah belahnya mereka sendiri kan. Iya. Dari segi siapa tadi yang meninggal tuh kakaknya Mongke kan. Mongki apa Mongke. Mongke kan, terus berebut kekuasaannya para adik-adiknya. Nah itu salah satu pertolongan Allah dengan cara seperti itu. Jadi kan pikirannya kan acak-acakan gitu. Ya sama seperti sekarang, kita jangan sebagai umat muslim yang walaupun kita tidak secara langsung merasakan apa namanya seperti yang saudara-saudara kita rasakan di Palestina, ya kita jangan berputus asa terhadap pertolongan Allah. Kita harus senantiasa berdoa setiap waktu, setiap waktu-waktu ijabah, setiap sholat, habis sholat itu kita berdoa untuk kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina. Sebenarnya yang butuh pertolongan itu orang Palestina sendiri ngomong kan bahwa mereka tuh nggak butuh pertolongan mereka, cuma butuh pertolongan mereka. Mereka tidak butuh pertolongan dari kita cuma ya mereka pengen sadar aja bahwa apa namanya sesungguhnya itu sesama muslim tuh sedang ada ditindas, cuma nggak ada yang sadar gitu loh ya. Karena seperti sedang terpecah belahnya sekarang, kacau banget sekarang ada masa Abbasiyah itu kan. Keadaan terpecah belah. Iya, lagian sekarang kan ya di negara kita, negara-negara Konoha gitu lah, demokrasi itu kan ini banget sekarang. Ya nggak peduli lah orang-orang sekarang tuh yang nggak paham agama itu apa namanya, mereka mementingkan kehidupan mereka sendiri. Terus kalau misalkan pas lagi booming-boomingnya tentang Palestina mereka baru ikut, jadi kayak trending topiknya baru mereka ikut. Jadi kayak seperti yang di podcastnya Ustadz Felix yang sama Ustadz Hussein Gaza kan, dikatakan kata Ustadz Hussein Gaza tuh orang Indonesia tuh kelemahannya adalah ngikut-ngikut gitulah, maksudnya jadi dia peduli terhadap Palestinanya itu musiman. Jadi kalau misalkan lagi boomingnya, lagi trending topik baru ikut. FOMO aja. Iya. Coba kalau misalkan kita apa namanya lihat sekarang kan, sekarang apa namanya masih berjalan tuh apa namanya kebengisan yang dilakukan oleh Israel, pembantaian. Sampai terakhir beritanya itu kan ada bantuan makanan itu yang dari drone. Itu apa namanya yang apa namanya lagi pada ngambil bantuan makan malah dibom gitu kan. Kan biadab banget gitu. Harusnya kan kita sadar bahwa umat muslim di sana itu sedang dijajah. Kita harusnya sadar, kita malah terpecah belah gitu. Ya, gara-gara pemimpin Islam saat ini itu tunduk kepada Amerika dan lain-lain. Iya, sekarang yang menguasai juga malah Amerika dan lain-lain dan kawan-kawannya. Ya, itulah pesan saya yang dari podcast sore ini yang bisa saya simpulkan, bahwa jangan kita berputus asa dari pertolongan Allah lah. Kita harus innallaha ma'ana, innallaha ma'as sabirin. Ya. Jadi kita usahakan, apalagi kita menjelang bulan Ramadan ya. Bukan menjelang bulan Ramadan, udah di bulan Ramadan malah. Udah bulan Ramadan. Kita apa namanya? Harus senantiasa berdoa, tahajud. Di dalam tahajud kita berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk diberikan kemudahan, diberikan apa? Banyak diberikan pertolongan juga terhadap orang-orang atau saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin dari mas-masnya ada yang mau disampaikan? Ya, saya seperti tadi ya, yang tidak ada yang tidak mungkin ya. Sesungguhnya Allah bersama kami. Oke. Karena tanah di Palestina itu kan udah banyak ceritanya, tanah di Syam itu. Tanah para nabi itu. Tanah para nabi itu, tanah pusatnya kaum muslimin dulu. Iya. Coba tanah Indonesia itu tanyain ceritanya apa? Ceritanya apa masih Indonesia? Oh, kami ada Majapahit itu doang. Sriwijaya. Syam itu udah sejak dulu itu. Sejak zaman Nabi itu udah ada kisahnya tanah para nabi. Ya, sepatutnya kita setidaknya kita pikiran kita ada di sana, meskipun jiwa kita ada di sini. Benar. Oke, mungkin sekian yang bisa kami bahas
dari podcast sore hari ini sebelum menjelang berbuka ya, bagi teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara subscribe, like and share. Jangan lupa di share ya, biar orang-orang di keluarga kita, di sekitar kita itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bicarakan pada podcast sore hari ini. Baik, sekian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam segi pengucapan ataupun gerak-gerik saya ataupun yang lainnya. Mas-masnya juga Saya mohon maaf. mohon Saya maaf. Masih amatiran. Jangan lupa untuk selalu dukung kami lah menjadi lebih baik dalam acara-acara seperti ini. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.